Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa dua emiten yang berbeda arah dan ternyata BlackRock melakukan distribusi atau menjual kedua emiten ini. Bagaimana potensi kedua emiten ini ke depannya? Kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham GoTo yang bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini masih mencoba untuk melewati zona sekitar 78-80 yang merupakan zona resisten. Dan walaupun pada perdagangan terakhir ditutup naik 81 ke 81 naik 1% lebih, secara teknikal atau secara candle angka 80 sampai 78 sebagai zona resisten ini belum terkonfirmasi break. Karena masih shadow masih menyentuh dan candle masih berada di sekitar zona ini. Tapi secara teknikal GoTo masih oke karena secara trend ini masih bergerak trend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham GoTo, bisa kita perhatikan sini asing terpantau sudah terus keluar dari saham GoTo dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi pada kenaikan 1% lebih ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul arah BlackRock di saham GoTo dan buka di awal tahun 2025. Jadi dua emiten teknologi GoTo dan Bukalapak sama-sama masuk menjadi portfolio saham BlackRock di Indonesia. Dari data terakhir di Bloomberg hari Jumat kemarin, BlackRock masih memegang miliaran lembar saham GoTo dan Bukalapak. Tapi memasuki awal tahun 2025, BlackRock terpantau tancap gas menjual sebagian kepemilikan saham GoTo dan Bukalapak. Jadi yang terakhir tanggal 8 Januari, BlackRock menjual saham GoTo menjual sekitar 110,78 juta lembar saham GoTo. Sedangkan Bukalapak juga ada penjualan di tanggal 8 Januari. Dan sekarang kita lihat GoTo dulu secara teknikal walaupun BlackRock keluar dan di data pergerakan asing tetap terpantau ada distribusi, secara teknikal masih sangat layak untuk di hold. Walaupun saat ini belum terkonfirmasi break, secara teknikal selama masih kuat di atas garis EMA 50-150 yang saat ini sekitar 68 untuk garis EMA 150 dan garis EMA 50 sekitar 72, GoTo minimal masih akan sideways. Dan karena pada perdagangan terakhir masih ada akumulasi, saya lihat GoTo minggu depan masih ada potensi untuk kembali mencoba break 80 menuju target terdekat berikutnya sekitar 85. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau, apabila teman-teman mau bayar break sekitar 80, teman-teman harus lebih disiplin. Karena GoTo sudah naik lumayan tinggi dari sekitar 65 sampai 80 saat ini. Apalagi candle dalam satu minggu terakhir ini masih belum begitu oke, belum terkonfirmasi break 80. Jadi sekarang kita coba lihat saham Buka. Saham Buka kemarin baru keluar pemberitaan atau sentimen negatif karena melupas marketplace. Dan jika kita lihat, Bukalapak pada perdagangan hari Jumat masih turun 5% ke harga 114. Sebelumnya bisa kita lihat, 115 merupakan support beberapa kali menghadapi penurunan dari saham Bukalapak. Tapi setiap berhasil bertahan dari rebound dari harga 115, beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50-150, saham Bukalapak juga terpantau masih gagal break, sehingga kembali melemah. Dan untuk support di bawah ini bisa kita ada sekitar harga 110 merupakan support berikutnya. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat kemarin, asing terpantau satu minggu ini mulai keluar. Dan di broker summary pun terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk saham Bukalapak, saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menembus 115 menuju support berikut sekitar 110. Jadi untuk Bukalapak, apabila teman-teman sudah punya, harus hati-hati apabila terpantau gagal bertahan di 110. Karena apabila tembus, Bukalapak akan lanjut downtrend menuju support psikologis di harga 100. Dan karena saat ini sentimennya masih belum begitu oke dan secara teknikal juga masih belum begitu oke, mungkin masih belum menarik untuk coba entry saham Bukalapak. Jadi lebih baik fokus saham lain dulu. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham SSCI yang minggu ini masih watchlist kami berhenti untuk member karena masih berada di sekitar garis EMA 50-150. Dan jika kita perhatikan dalam satu minggu ini, SSCI berhasil rebound dari garis EMA 150 tapi masih kesulitan untuk naik di atas harga 1120. Jadi kenaikan hari Jumat naik 4% lebih ke 1130, memang ini belum mengkonfirmasi harga 1120 ini terlewati. Tapi minimal secara tren masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 dan candle hari Jumat masih lumayan oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan hari Jumat kemarin, bisa kita perhatikan di sini, asing melakukan sedikit distribusi, tapi di broker summary ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga potensi minggu depan SSCI untuk berhasil break 1120 dan lanjut naik menuju target berikutnya 1180 masih lumayan besar. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham SSCI, bisa wait and see.
Bisa buy on breakout apabila berhasil break 1120 atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 1075 sampai 1080 untuk entry di sekitar daerah support kuat ini. Dan jadikan 1180 untuk target take profit apabila SSIA ternyata tetap kesulitan untuk break resisten kuat ini. Oke, selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Raja yang pada hari Kamis kemarin sempat kita bahas. Dan bisa kita lihat, Raja belum sempat turun mengetes 3000, hari Jumat langsung bangkit, naik 5% lebih ke 3340. Kan memang secara teknikal Raja masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas 3000 atau 2800 untuk teman-teman memang sudah dapat di harga bawah. Secara tren, walaupun turun pada perdagangan Rabu dan Kamis, ini penurunan masih sangat wajar. Apalagi penurunan hari Kamis kemarin ini tidak ada distribusi besar. Dan jika kita perhatikan untuk kenaikan hari Jumat kemarin, ini memang ada akumulasi, tapi akumulasi juga hanya akumulasi kecil pada kenaikan 5% lebih ini. Dan jika kita perhatikan, asing malah terpantau mulai keluar dari saham Raja. Dan itu Raja secara teknikal memang saatnya masih oke, tapi kita harus perhatikan kenaikan hari Jumat walaupun candle lumayan solid. Saat ini 3.400 sama 3.500 masih merupakan zona resisten yang lumayan kuat untuk saham Raja. Plus katakan 5% lebih ini dia terpantau ada akumulasi besar. Jadi jika terpantau Raja minggu depan mencoba naik di atas zona ini masih gagal, tetap saya lihat masih ada potensi untuk menuju harga 3.000. Jadi untuk yang belum sempat pantau saham Raja dan ingin coba enter, bisa lebih oke adalah wait and see di sekitar daerah support 3000 untuk lebih oke-nya daripada paksakan untuk buy on breakout, walaupun memang secara trend masih uptrend, masih ada potensi untuk break dan melanjutkan uptrend dengan target berikut di sekitar 3800. Tapi lebih oke adalah tetap tunggu di sekitar 3000 untuk dapat sekitar daerah support kuat untuk saham Raja ini. Daripada kita FOMO ngejar di harga atas dan ternyata hanya naik sedikit atau naik sebentar atau langsung lanjut turun, kita akan loss dan mungkin kita harus cut loss karena kita dapat di harga lumayan tinggi. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.